Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-29. Gimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, berdoa masing-masing di dalam hati. Dimulai. Berdoa selesai. Sekarang langsung aja yuk kita masuk ke pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar dapat mengetahui gangguan sistem pencernaan pada manusia. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang organ pencernaan pada manusia. Kalian masih ingat apa saja sih organ pencernaan pada manusia? Organ pencernaan pada manusia yang pertama adalah mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, dan terakhir keenam adalah anus. Sekarang, yuk kita simak sama-sama video yang satu ini. Simak dengan baik ya. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa Bol? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas aja kamu sakit Bol. Hehehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya Bol, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain
perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Nah, kalian sudah menyimak video tentang gangguan sistem pencernaan manusia. Gangguan pencernaan dapat disebabkan oleh kuman penyakit atau gaya hidup yang tidak sehat. Kuman yang masuk bersama makanan atau melalui tangan yang kotor dapat menimbulkan penyakit pada sistem pencernaan kita. Demikian juga gaya hidup tidak sehat, seperti makan tidak teratur dan kurang berolahraga. Itu semua dapat menyebabkan sistem pencernaan kurang sehat. Ada beberapa penyakit pada saluran pencernaan. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sariawan. Sariawan merupakan penyakit peradangan di sekitar bibir, gusi, dan lidah. Sariawan ditandai dengan munculnya bercak putih dengan warna kemerahan di sekelilingnya dan terasa perih. Sariawan dapat timbul akibat kurang vitamin C dan kurang menjaga kebersihan mulut. Kalian pernah merasakan sariawan? Selanjutnya adalah radang lambung atau MAH. MAH atau radang lambung merupakan penyakit akibat rusaknya lapisan pelindung pada dinding lambung. Gejala penyakit MAH antara lain perih pada perut bagian atas, mual, muntah, kembung, dan bersendawa sehingga hilangnya nafsu makan. Kerusakan pada lapisan lambung dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, mengonsumsi makanan atau minuman yang bersifat asam secara berlebihan, dan merokok. Sakit MAH ringan dapat segera diatasi dengan obat penetral asam, sedangkan sakit MAH kronis harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selanjutnya, diare. Diare adalah penyakit dengan gejala buang air besar terus-menerus yang fesesnya berupa cairan. Hal ini terjadi karena usus besar kurang menyerap cairan. Diare disebabkan oleh virus dan bakteri yang masuk bersama makanan. Diare juga dapat menjadi gejala penyakit berbahaya seperti disentri. Untuk mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh, penderita diare harus segera minum larutan oralit. Disentri merupakan peradangan pada usus besar yang ditandai sakit perut dan diare dengan feses yang disertai lendir dan darah. Penyakit disentri disebabkan oleh kuman. Kuman-kuman tersebut dapat tersebar melalui makanan dan air yang tercemar kotoran serta lalat. Penyakit ini umumnya lebih cepat menyerang anak-anak. Gejalanya adalah demam, mual, muntah-muntah, diare, dan tidak nafsu makan.
Gejala lainnya adalah perut terasa nyeri dan mengenjang. Penderita disentri dapat mengalami diare yang hebat, sehingga menjadi lemas, kurus, dan mata cekung karena kekurangan cairan tubuh. Penderita disentri harus segera dirawat. Pertolongan pertama adalah dengan memberikan larutan oralit. Penderita harus segera ke rumah sakit untuk perawatan. Konstipasi atau sembelit adalah gangguan pencernaan yang terjadi karena pengerasan feses, sehingga sulit dikeluarkan. Konstipasi dapat disebabkan karena sering menahan buang air besar, kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti sayuran dan buah-buahan, kurang vitamin C, kurang berolahraga, dan rasa gelisah, cemas, dan stres. Banyaklah makan sayuran dan buah agar kita terhindar dari konstipasi ya. Sakit gigi terjadi karena pembusukan sisa-sisa makanan yang ada di dalam gigi. Sisa-sisa makanan yang mengendap di gigi dapat merusak imai gigi, sehingga gigi menjadi berlubang. Jika lubang semakin dalam dan mencapai syaraf gigi, maka akan mengakibatkan sakit gigi. Maka dari itu, kita harus rajin menggosok gigi, minimal 2 kali sehari. Selanjutnya adalah wasir. Wasir atau ambeien disebabkan oleh peradangan pembuluh darah vena yang ada di sekitar anus. Wasir biasanya disebabkan karena kekurangan serat, yaitu kita kurang makan makanan seperti sayuran dan buah. Juga pola makan yang kurang teratur. Usus buntu. Kalian pernah mendengar penyakit usus buntu? Penyebab usus buntu adalah peradangan pada usus buntu. Ini terjadi karena penyumbatan, infeksi, pola makan yang buruk, dan biji pada buah. Cacingan. Manusia dapat menderita penyakit cacingan. Kira-kira seperti apa ya? Cacingan dapat disebabkan oleh cacing gelang, kemudian cacing pita, atau cacing kremi. Cacingan memiliki ciri-ciri, yaitu mual, muntah, diare, perut tidak nyaman, penurunan berat badan, selera makan menurun, dan penyumbatan di anus. Bagaimana ya agar tidak terkena cacingan? Nah, yang pertama kita harus menghindari makanan yang sudah terhinggap oleh lalat. Kemudian kita harus sering cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Sekarang kita masuk ke tugas. Berikut ini ada 5 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Kerjakan di buku tulis latihan tematik. Setelah selesai, langsung difoto dan kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing ya. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.